konten kreator untuk mengiklankan, atau mengelola sosmednya agar bisa banyak menjangkau lebih banyak orang, dan pembelinya pun juga bukan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita buka zaman dulu buka usaha offline rumah makan, kemudian toko baju misalnya, itu kan cuma target pasar kita itu cuma misalnya satu desa, satu kecamatan atau satu kabupaten ya. Kalau saat ini kan enggak, bahkan kita buka rumah makan misalnya di Nganjuk, jualan gedok pisang misalnya, gedok pisang di Nganjuk itu kan sekarang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bedanya itu aja. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan self actualization ini menjadi peluang yang besar untuk teman-teman membuka usaha. Contohnya nih, kalau misalnya nggak pandemi ya, misalnya buka kafe sekarang yang dituju itu 90% foto-foto, 10% makan. Jadi itu peluang juga. Jadi karena mudahnya kita menampilkan oh ini saya gitu, itu yang pergeserannya seperti itu. Jadi kemudian kalau kebutuhan kalau kita ke tempat makan, misalnya ke kafe, itu bukan 100% untuk makan, tapi juga ada self actualization. Kemudian kebutuhan hiburan, kebutuhan bersenang-senang itu sekarang seperti kebutuhan tambahan. Jadi setelah sandang pangan papan, itu hiburan itu menjadi salah satu tren bisnis yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari peluang. Contohnya nih, di era pandemi ini kayak tayangan hiburan, maaf saya sebutnya kayak Netflix, seperti itu kan laris ya, diakses oleh banyak orang gitu. Kemudian saya di sini tidak menjabarkan kayak kemampuan menulis, bikin konten dan sebagainya, itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Sukma sama Kang Elva, kemudian Kang Yoto juga sudah menyinggung itu. Jadi saya akan bagaimana kita memunculkan ide-ide atau ide kreatif agar kita tetap bisa bertahan di dunia digital ini untuk tetap produktif, menghasilkan uang, untuk bertahan hidup ya istilahnya. Jadi kita harus memiliki dua kemampuan nih, hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu biasanya oleh pakar itu mungkin di sini banyak sekali Bapak Ibu guru yang dalam penilaian ke murid mungkin sudah khatam ya tentang kompetensi ini. Jadi hard skill itu lebih ke otak kiri ya, yang bermain tentang logika, kemampuan seperti itu, dan juga soft skill. Dua hal ini di era digital ini juga sangat berperan untuk digabungkan menjadi agar muncul ide kreatif yang untuk menjawab tantangan zaman lah istilahnya. Hard skill itu apa? Hard skill itu keterampilan teknis. Hari ini, siang ini kita sedang belajar menambah hard skill kita bersama-sama. Jadi hard skill itu pengetahuan, kemampuan teknologi, ada bidang ilmunya gitu. Kemudian hard skill itu bisa dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Jadi kita minimal berapa ya, 6 SD, SMP, SMA, 12 sama 4 tahun kuliah, 16 tahun lah kita mempelajari hard skill minimal. Itu belum ketika kita ikut les apa dan sebagainya. Jadi hard skill ini kemampuan yang bisa diukur dan dipelajari. Contohnya yang menunjang biar kita tetap survive dan bisa bersaing di era digital itu, misalnya pemrograman komputer, kemudian desain web, menulis itu penting ya. Kayak Kak Sukma juga pasti caption-captionnya itu menarik banget buat di postingannya. Jadi sampai yang like banyak, followernya banyak. Kemudian accounting, kita banyak aplikasi yang membantu, ilmu hukum, kemahiran berbahasa asing, merakit dan sebagainya, itu kemampuan hard skill. Jadi itu bisa diukur, dinilai, dievaluasi seperti pelajaran-pelajaran yang ada di mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, hard skill-nya seperti apa itu yang harus selalu kita update. Jadi harus selalu kita update. Mungkin 20 tahun lalu kemampuan mengetik cepat itu penting sekali. Zaman sekarang kita ngetik bisa sampai Google Voice bisa bantu kita ngetik. Jadi hard skill ini kita juga harus adaptif. Jadi seperti yang Kang Yoto bilang tadi, kita yang di dunia digital ini kunci kita untuk bisa tetap survive itu apa? Adaptif dan informatif. Jadi semuanya, siapa yang menguasai informasi itu kan yang bakal menguasai dunia. Nah, saat ini